Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Kamu pergi begitu saja. Apa kamu tidak punya rasa tanggung jawab sebagai seorang ibu? Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Yang terjadi? Apa itu ayahmu? Atau ibumu? Kakakku dan susu. Aku akan jelaskan secara detail saat aku kembali, oke? Tidak. Apa yang bisa terjadi pada mereka? Kenapa kamu tidak hidup saja untuk dirimu sendiri dan selalu ikut campur urusan orang lain? Jika Aku sampai aku kembali, oke? Aku hanya ingin bertanya padamu, bisakah kamu menjaganya selama 2 hari? Perusahaan. bukan taman kanak-kanak. Aku tidak punya siapa-siapa untuk membantuku menjaga anak. Huang Yimei, dengarkan aku. Rumahmu ada di Shanghai. Kamu suami dan perempuan, dan kamu adalah seorang ibu. Kenapa kamu selalu ingin kabur? Atau kembali ke Beijing? Tidak bisakah kamu tinggal di rumah dan menetap? Aku sangat sibuk sekarang. Aku tidak minum sejak saat itu. Pada waktu itu, menikah adalah pilihan terbaikku. Kami adalah teman, Masa kecil, dan kami saling mengenal dengan baik. Itu juga akan memaksimalkan keuntungan kami. Itu wajar untuk melangkah sejauh itu. Hanya satu hal yang tidak aku mengerti. Kamu bersedia menceritakan semua hal itu pada kakakku. Kenapa kamu menyembunyikan ini darinya? awalnya aku tidak berpikir untuk menikahi Zhenhua. Jadi, tidak perlu mengungkapkan riwayat pernikahanmu saat kamu sedang berpacaran. Pada akhirnya, sebenarnya itu masalahku. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku benar-benar berpikir, aku layak untuk menikah. Kamu tidak perlu menghiburku, sungguh. Tidak, kamu tidak perlu. Aku salah dari awal, dan aku harus bertanggung jawab. Tolong, bicarakan dengan kakakmu untukku.
Sudahlah, kita putus. Kamu kemana saja? Aku meninggalkan catatan untukmu. Apa? Kamu bawa anak pergi tanpa bilang sepatah kata pun. Kamu nggak peduli. Sama dia, jadi aku nggak ada pilihan selain bawa dia pergi. Huang Yimei. Jangan keterlaluan. Kamu dari mana? Kamu. Tahu nggak sih? Aku kan udah bilang akan pulang dalam 2-3 hari habisin urusan di sini. Siapa tahu kamu bakal ngapain atau ketemu siapa pas balik. Kamu malah bakal narik seluruh keluargamu buat nutupin kesalahanmu. Halo. Fang Xiawen menelpon. Halo, Pak Fang. Halo. Saya punya pesawat. Penerbangan. Paling awal ke Beijing besok. Besok. Kenapa? Aku bosnya, kamu bosnya, Pak Fang. Kamu ada sama. Orang dari Tian Langsing buat bahas akuisisi besok sore. Dia beneran bilang gitu. Udahlah, apalagi, aku. Akan minta maaf sama kamu dan mohon dimaafin. Dengan kepribadiannya, dia nggak akan lakuin itu. Aku. Seharusnya yang putusin. Aku nggak ngelakuin kesalahan apa-apa, tapi dia yang duluan. Seperti aku yang kalah. Kalau putus, kamu menang. Kalau nikah dan punya anak, tapi masih nggak bahagia, menurut kamu itu rugi atau untung? Orang. Tuaku saling mencintai seumur hidup. Seharusnya pernikahan itu seperti apa? Contohnya, sudah ditulisin buat kita dari dulu. Masa nggak bisa belajar dengan mencontek? Setiap kertas ujian itu beda. Waktu kita nikah, kita ngejar nilai sempurna, tapi akhirnya sadar lulus aja udah cukup. Aku aja belum masuk. Ruang ujiannya. Mau nyoba lagi? Kalau susu gak sembunyi dari muka aku. Bilang dari awal bahwa dia sudah menikah. Apa? Kamu masih mau sama dia? Iya? Dia pilihan utamaku buat ujian masuk kuliah tahun itu. Aku. Gak mau kemana-mana kecuali Xinghua. Irlandia nggak punya sistem perceraian, tapi kamu bisa pilih lama. Pernikahannya dari setahun sampai 100 tahun. Pernikahannya otomatis bubar pas waktunya habis. Jadi, apakah semua orang memilih 1 tahun? Coba dulu, waktu. Semakin singkat, biayanya semakin tinggi. Kenapa? Mungkin karena menghasilkan uang itu mudah. Tapi menemukan seseorang yang menginginkanmu menikah selama 100 tahun itu sangat sulit.
Bagaimana? Tunjukkan padaku. Betapa indahnya itu. Lihat, selama kamu mau bekerja dengan teliti, cat kuku juga bisa menjadi seni. Ya, berdandan juga merupakan kreasi. Hidup adalah kreasi. Setiap hari adalah awal yang baru. Kebanyakan orang hidup seperti produk di lini perakitan. Hanya sedikit yang bisa hidup sebagai karya seni. Bagaimana mengidentifikasinya? Pertama, pisau ukir ini harus dipegang di tanganmu sendiri. Ibu, Paman, Taichu, anak ini. Kok anak ini sudah tumbuh besar sekali? Kenapa kamu begitu lemah? Aku pergi mencari susu. Aku sedikit kelelahan. Apa yang kamu? Katakan di depan anak. Apa yang kamu pikirkan? Ayo kita. Lari, kamu. Suka jam paman. Ayo. Paman akan melepasnya untuk kamu lihat. Halo, Kapan kamu akan kembali? Aku belum. yakin? Apakah kamu? Benar-benar tidak puas dengan kehidupanmu sekarang? Apakah karena aku ingin punya anak lagi? Kamu salah memahami sebab dan akibat. Maksudmu apa? Kamu benar-benar ingin anak lagi? Atau ingin mengikatku di rumah? Jika kamu bisa setuju, kamu lebih mampu merawat anak sementara aku bekerja di luar, lalu kita akan punya anak kedua. Bagaimana mungkin? Kamu tidak mau mengorbankan kariermu. Perusahaan harus mendukung banyak orang. Aku ada di rumah orang tua. Aku akan beritahu setelah kembali. Halo, apakah Anda guru Liu dari sekolah menengah Jia Siang? Saya suami Huang Yimei. Dia minta saya menyampaikan bahwa dia hamil. Ya, kondisinya tidak baik. Belakangan ia dirawat di rumah sakit. Jadi tidak bisa datang langsung memberitahu Anda. Pijitlah keadaannya. Kami sudah putuskan. Jangan coba. Bujuk saya. Saya sudah bulat menikah. Jangan terlalu egois. Tidak ada yang mau membujakmu.
Anak Xiao Su sudah cukup menderita. Menyedihkan. Tapi nak, sudahkah kamu pikir matang? Bu, siapa yang sempurna? Saya juga ada kekurangan. Saya tidak menjadi sempurna saat nikahnya. Harus realistis dan berusaha keras. Saya bisa dapat di atas 80 kan? Maksudmu 100? 80? Kakakku maksudnya. Anggap pernikahan seperti ujian. Banyak pasangan saling cinta saat baru menikah, tapi akhirnya bertengkar setelah beberapa tahun. Ibu dan ayah, berapa nilai pernikahan kalian? Kami 120, 85. Kok ada 120 lagi? Ini untuk... Mereka berdua 10 poin masing-masing. Kalian memang hebat. Bahkan ada soal bonus. Ya, silakan. Duduk di kursi sebentar. Ayo. Lihat sendiri. Terima kasih sudah pulang khusus untukku. Aku lakukan ini untuk kakak. Aku takut dia jadi jomblo selamanya. Kenapa buru-buru pergi? Mari, makan bersama sebelum urus sertifikat nikah. TK Xiao sebentar lagi buka, dan saya harus pulang bersiap-siap. Dah. Fang akhir-akhir ini sibuk dengan merger dan akuisisi perusahaan, bekerja siang dan malam, jadi aku juga harus pulang lebih awal. Kamu bilang itu adalah kertas ujian yang pasti gagal. Haruskah aku menyerahkannya? Lebih awal, aku tahu dia bekerja sangat keras untuk menjaga keluarga ini dan membuat kami hidup tanpa kekhawatiran tentang sandang pangan. Tapi aku justru merasa semakin sesak. Kapan ini dimulai? Mungkin dari awal kami tidak berada di jalan yang sama. Para hadirin, penerbangan dari Beijing Capital ke Shanghai segera akan lepas landas. Silakan ambil barang bawaan Anda dan menuju. Keskiwi ke gerbang Kolme. Sudah larut. Aku pergi dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Ayo, kita pergi. Sampai jumpa nanti. Ayo, ayo. Ambil barang bawaanmu. Mau pamit sama tante? Tante? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Aku belum dulu. Aku akan merindukan. Kamu akan merindukan tanteku? Nanti aku bawakan makanan enak waktu ke Shanghai. Janji, Kak, ayo, tetap mau bukan? Selamat. Menikah? Ayah. Xiao.
Ayah sangat merindukanmu. Xiao, apakah Beijing menyenangkan? Sangat. Menyenangkan. Kamu pergi main kemana saja? Taman kecil dan taman besar. Siapa yang mengajakmu ke sana? Nenek dan kakek. Ibu tidak ikut denganmu. Ibu menyuruhku pergi. Nenek, Xiao, lihat. Ayah belikan kue favoritmu. Mau makan? Ja. Kalau begitu Xiao, cuci. Ayo, baik, ayo. Pergi. Jika Ada yang ingin dikatakan, hanya saja langsung beraku. Kenapa harus mohon sebelah? Pertanyaan, aku hanya peduli pada kalian berdua. Bagaimana itu bisa disebut pertanyaan? Dan kamu sudah mengajarinya cara menjawab hal-hal yang tidak ingin aku ketahui. Kan? Apakah? kamu pikir aku akan mengajari anakku berbohong? Setiap hari? Kamu mau? Manicure? Kenapa kamu? Suka? Papa, aku sudah cuci tangan. Aku mau makan kue. Oke, ayo, Xiao, duduk. Papa akan kasih kue. Ini yang kamu suka? Kalau gitu, kamu harus duduk yang manis. Xiao. Mau naik kuda lagi? Kalau gitu Xiao, duduk yang manis. Kok bunyi? Ada yang telepon. Papa disuntik. Disuntik. Kamu suntik apa? Xiao. Tidur. Ayo, Mau tidur? Sama mama papa malam ini? Iya. dia bisa tidur sendiri. Xiao, mau apa? Ceritain dongeng? Oke. Iya, aku mau dengar cerita si kerudung merah. Lalu Taichu minta mama tidur sama dia. Oke. Mama, ayo. Tidur sama papa. Oke. Masuk selimut. Si. Kerudung merah, ayo. Papa akan ceritakan kisah si kerudung merah. Pada zaman dahulu, ada seorang gadis kecil yang disayang semua orang. Dia suka memakai topi beludru merah pemberian neneknya. Jadi, semua orang memanggilnya si kerudung merah. Suatu hari, ibunya menyuruhnya mengantar makanan untuk neneknya yang tinggal di hutan. Dan bilang jangan menyimpang jauh dari jalan utama. Si kerudung merah ketemu serigala jahat di hutan. Dan marah. Kamu tidak bisa sembunyi dariku setiap malam, kan? Aku.
tidak mau punya anak kedua. Haksan, Anda, sudah kerjasama baik untuk dokumen ini. Mari kita akhiri percakapan kita hari ini di sini. Silakan masuk. Halo, saya. Huang Yimei, kan? Ayah. Masuk, duduk. Oak, bagaimana perasaanmu? Baik. Saja. Kamu masih ingat aku? Tentu saja. Program konseling psikologis berbasis seni yang kamu kembangkan. Manajemen sekolah sudah membahas ini dan sangat layak. Bagus sekali. Aku menghubungi terlibat. Ini, benar. Aku hanya ingin bertanya, sudah 2 minggu dan aku belum menerima hasil wawancara. Aku ingin bertanya, Apa kekuranganku? kamu lulus wawancara, tapi tidak ada yang memberitahu aku. Mereka Mengirim email mementamu untuk memberikan kontak. untuk pemeriksaan latar belakang. Tidakkah kamu membalas bahwa kamu tidak bisa bekerja? Aku membalas. HRD bilang. Suamimu bahkan menelepon untuk konfirmasi. Kami pikir sayang sekali. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Surat. Penerimaan sudah dikirim ke gadis lain. Jangan melakukan manicure kalau hamil. Lebih baik aman. Daripada menyesal. Benar. Kan? Suamiku bilang aku hamil. Terima kasih. Halo, Jangan lembur hari ini. Ulang. cepat. Ada apa? Aku akan. Menunggumu di rumah. Oke. Xiao? Dia? Di rumah Yuewe. Ibunya setuju untuk menjaga.
dia sebentar. Kenapa? Apa sesuatu bagi kamu? Aku ingin bercerai. Katakan padaku. Siapa yang kamu temui di Beijing? Apa yang kamu tertawakan? Harus ada alasan eksternal. Harus ada sesuatu. Aku tidak mencintaimu. Lagi. Kamu bilang tidak. Bicara tentang cinta setiap hari. Apakah? Bukan semuanya tentang kebutuhan sehari-hari hidup? Huang. Yimei. Aku mendukungmu dengan makanan dan minuman enak, tapi aku tidak mengikuti arahanmu atau membujukmu. Seperti dulu, dan... Kamu berhenti mencintaiku? Bukankah itu konyol? Aku tidak bisa memberimu hidup dengan anak laki-laki dan perempuan, dan kamu tidak bisa memberiku kepercayaan dan rasa hormat. Kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Mengapa kami harus memaksa diri untuk bersama? Apa maksudmu dengan memaksa? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan Xiao? Pernahkah kamu memikirkannya? Ini. Karena aku memikirkan anak-anak, aku harus bercerai denganmu. Lingkungan keluarga seperti apa yang kita miliki? Apa artinya bagi psikologi anak? Diam, Huang. Yimei. Aku memberitahumu ini. Tidak berguna bagimu untuk memutuskan ini sendiri. Jangan bahkan berpikir untuk pergi kemanapun. Kecuali kamu tidak ingin melihat anak itu lagi. Hari ini adalah pertama kalinya aku mengajukan cerai. Kamu marah dan merasa sulit menerima? Aku mengerti. Tapi Lofang, kita sudah menjadi suami dan istri untuk waktu yang lama. Dan aku masih berharap menyelesaikan ini dengan damai. Tidak apa jika kamu tidak bisa melakukannya. Aku akan mengajukan cerai. Ini akan selesai dalam setengah tahun. Paling lama setahun. Aku pasti akan memenangkan hak asuh Xiao. Sebenarnya, aku tahu. Kamu yang mengerjakan pekerjaan sekolah, dan itu kamu yang menolaknya. Aku juga tahu kamu memasang aplikasi pelacak lokasi di ponselku. Aku akan menjemput anak. Tidak. Apa? Kamu bisa tenang dan memikirkannya perlahan. Kita akan membicarakannya lagi dalam beberapa hari. Ayah. Ayah, Mengapa ayah tidak bahagia? Apakah dia marah pada aku? Tentu saja tidak. Ayah hanya sedang tidak fokus. Mari bicara. Sudah terlambat. Aku sedikit lelah.
Konfirmasi fakta di persidangan. Pengadilan ini percaya, dasar pernikahan penggugat dan tergugat masih baik. Setelah menikah, mereka juga membentuk hubungan suami istri yang tertentu. Meskipun karena hal-hal sepele dalam kehidupan, menimbulkan ketidakharmonisan antara suami dan istri. Selama penggugat dan tergugat memperkuat komunikasi dan pertukaran di masa depan, saling percaya dan menghormati, keduanya seharusnya bisa berdamai. Karena tergugat tidak setuju untuk bercerai, alasan penggugat untuk bercerai tidak cukup. Hakim ketua, oleh karena itu, pengadilan ini mempertimbangkan permohonan cerai penggugat. Tidak didukung. Gugatan cerai pertama. Hakim akan. Prinsip mempertahankan pernikahan ditolak. Tapi jangan putus asa. Jika kamu masih ingin pergi setelah 6 bulan, bisa menggugat lagi. Terima kasih, pengacara Wang. Kalau begitu saya pergi dulu. Selamat tinggal. Biarkan saya mengantarmu pulang dulu. Tidak perlu, saya pulang sendiri. Ayo pergi. Sungguh tidak perlu. Hasil ini sudah diperkirakan, kan? Tidak masalah. Saya akan menggugat lagi setengah tahun lagi. Apakah kamu ingin saya membujuknya? Tidak apa-apa. Saya bisa menanganinya sendiri. Apakah kamu kekurangan uang? Tidak perlu. Jangan keras kepala. Dia menjual perusahaan ke Tian Langsing. Saya tidak bertanya berapa harganya. Ganti mobil. Dia juga bilang ingin membeli villa lagi. Katanya untuk diberikan kepada Xiao sebagai mas kawin. Tapi saya sangat membencinya. Cara dia memberi saya uang. Saat ini saya membantu penerbitan sebelumnya. Mengerjakan pekerjaan terjemahan. Saya punya penghasilan. Maka apapun yang terjadi, jangan sembunyikan dari kami. Sekolah dasar. Ibu harus bekerja. Apakah kamu ingin datang dan membantu? Oke. Buku itu terbuka di halaman 37. Ini. Betul. Terima kasih. Eo. Semuanya. Ok. Tidak. Xiao Yao. Apakah daftar PHK sudah final? Kami sudah hampir selesai membahas departemen. Bagaimanapun, awalnya semua orang sangat tidak nyaman. Tapi pesangon NO3, dengan surat rekomendasi, akhirnya menerima juga. Tahu. Kakak. Aku duluan. Eyo, Tuan Fong. Saya minum untuk Anda. Semoga kerjasama kita bahagia. Ayo. Tuan Fong. Saya perkenalkan. Tulang punggung perusahaan Tian Langsing kami. Ayo silakan. Eyo. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah yang akan kita. Tuan Fang, mitra kerja yang tulus. Kita akan menjadi satu keluarga sekarang. Mari bersulang untuk Tuan Fang. Terima kasih semuanya. Ayo lakukan. Selesai. Tuan Fang. Nama saya Xiao Xiaoyu. Baru bergabung dengan Tian Langsing tahun ini. Mohon bimbingannya di masa depan. Baik-baik.
Ayo, semuanya, duduk. Malam ini, saya tidak akan pulang sampai mabuk. Ayo minum lagi. Baik, duduk. Makan dan minum yang enak. Baik. Selesai. Minum banyak sekali. Aku senang. Kamu duduk. Duduk. Kamu tahu berapa harga perusahaan saya dijual? Huang Yimei. Kamu masih meremehkanku. Apakah kamu selalu merasa aku tidak pantas untukmu? Aku beritahu kamu. Uang yang aku hasilkan dalam beberapa tahun terakhir. Kamu, kakakmu, seluruh keluargamu, tidak bisa menghasilkan uang seumur hidupmu. Kamu masih meremehkanku. Kamu tidak menganggapku serius. Tidak masalah. Kamu benar-benar pikir meninggalkanku. Aku tidak bisa menemukan wanita lain. Banyak wanita. Mereka mengejarku. Hidup. Mereka bilang aku muda dan berbakat. Mereka juga bilang aku Xiao. Ayah bangun. Ayah, ada apa denganmu? ayah baik-baik saja. Jangan takut. Xiao. Ayah bangun. Bisakah kamu biarkan ayah tidur lebih lama? Ayah tidak enak badan. Ada apa denganku? Keracunan alkohol. Kenapa kamu mengirimku ke rumah sakit? Biarkan aku mati. Bukankah kamu ingin menyingkirkanku? Kesempatan yang bagus.
Aku tidak pernah memikirkannya seperti itu. Tapi kamu ingin meninggalkanku. Bercerai. Dengan seorang janda. Hasilnya sama. Meskipun kamu bukan suamiku lagi, kamu juga keluargaku. Dia adalah ayah Xiao. Jaga dirimu baik-baik di masa depan. Jangan minum terlalu banyak. Anak itu khawatir tentangmu dan menangis tadi. Maaf. Apa kau membenciku? Tidak pernah membenci. Aku juga tidak ingin kau melakukannya. Karena aku membencimu. Hidup terlalu berat. Kuharap saat Xiao besar nanti juga akan. Kau adalah ayah yang baik. Setelah keluar dari rumah sakit, pergi ke kantor urusan sipil. Xiao. Pemegang sertifikat, Fang Xiaowen, pertama kali kau mendengar kata cerai. Baru 4 tahun. Banyak orang menasihatiku. Jangan biarkan kau memahami dunia orang dewasa terlalu dini. Tapi aku memilih untuk jujur padamu. Kuharap kau akan menerima perubahan dalam hidup bersamaku. Orang yang berbeda memiliki persepsi yang berbeda tentang kata ini. Menurutku cerai hanya akhir dari sebuah hubungan, bukan kegagalan dalam hidup. Hidup kita hanya sekilas di dunia ini. Semuanya ada akhirnya. Baru kemudian kita akan menghargai apa yang ada di depan kita. Putriku sayang, jangan takut. Semua perpisahan, semua karena kita pernah bertemu. Ayah akan merindukanmu. Terima kasih. Pergi. Selamat jalan. Kembali. Nenek, Tai Chiu. Di sini. SD. Kembali. Baik. Baiklah. Baik. Kekek, Sayang. Sayang. Sayang.
Taman ini sangat bagus. Menurutku pasti ada masa depan untuk pengembangan. Dan itu pasti dalam anggaranku. Bisa dipertimbangkan. Kalau itu adalah ruang pamer komersial, itu sangat bagus. Ada ide lain? Aku berpikir sejak kita buka di Beijing, haruskah itu memiliki beberapa karakteristik kota ini? Misalnya, gang. Ini tempat yang tenang di tengah keramaian. Ada semacam kenyamanan dan kebijaksanaan tersembunyi di kota. Atau pinggiran kota. Apakah pinggiran kota terlalu jauh? Di kaki Gunung Sishan. Kita bisa menyewa tempat dan mengerjakannya sendiri. Ruang besar dan plastisitas kuat. Terima cuaca bagus. Pameran juga bisa diadakan di luar ruangan. Kota ada di depan. Dan alam. Anak muda sekarang suka ini. Bagus. Sepertinya kamu banyak memikirkannya. Kamu sudah memutuskan untuk bekerja denganku. Siapapun bisa memberikan usahanya. Bayar uang. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu membayar? Aku ingin otakmu. Jadi kamu pikir, mau saham atau gaji? Kamu yang putuskan. Asalkan kamu berani. Aku berani memberi. Aku belum bekerja selama beberapa tahun. Di hatiku. Sekarang aku tahu persis berapa beratku. Jadi aku akan melakukannya dulu. Aku akan bertanya lagi dalam 1 bulan. Oke. Mari mulai dengan rencana ini. Tuliskan di kertas apa yang baru saja kamu ucapkan dan pikirkan. Buat laporan. Serahkan padaku dalam seminggu. Nama galeri seninya adalah Disebut Man-Man. Guki yang tua. bagus. Kamu punya jarum ajaib. Gaya mengemudiku perlu diubah. Tina, cek email. Cepat sekali. Aku benar-benar tertekan selama beberapa tahun terakhir. Jika tidak memulai, aku akan mati lemas. Mari kita mulai sekarang juga. Aku suka ini darimu. Ya. Jalan. Sangat garang. Masih gaya ini. Aku adalah perusahaan desain arsitektur. Kamu sedang merenovasi interior. Bukankah ini seperti memakai palu godam untuk memecahkan kacang? Bahkan belalang. Kamu harus menggunakan pisau dagingmu untuk memotongnya untukku. Lalu aku beritahu orang lain. Saudara perempuan guru Huang membuka museum. Outsource desain ke perusahaan lain. Apakah kamu mengajukan sendiri? Jangan coba ini. Kamu bisa memberitahu keponakanmu. Museum seni paling keren di Beijing. Pamannya yang mendesainnya. Oak. Demi Taichu, aku menerimanya. Cepat. Kontrak penawaran. Kamu terlalu sombong. Setelah diskusi, langsung pergi. Aku tidak peduli dengan saudaramu dan kakak iparmu. Bukankah kalian baik-baik saja? Kalian bahkan tidak dekat. Apa masalahnya? Tenang. Aku ingin bertemu kolektor siang ini. Cepat. Guru Yo. Lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Berjuang bersama saudaraku lagi. Ya. Senhua merawatku dengan baik. Lalu kamu sibuk dan pergi. Proyek Rose. Jangan pernah memikirkannya. Xiamin. Datang ke kantor saya. Guru Huang. Sebentar. Terima kasih. Lebih pelan. Hati-hati di atas. Lebih pelan.
Nona Xiaomei. Datang. Nona Xiaomei, Guru Huang sudah menjelaskannya padaku. Jangan khawatir, aku pasti akan menonton di sini setiap hari. Lihat itu. Ini berdebu. Kamu tidak perlu menjadi tua. Gambar datar. Rasanya berbeda dari ruang 3 dimensi. Kamu harus datang melihatnya di tempat. Hanya perasaan intuitif yang ada. Misalnya, tembok ini. Begitu masuk, aku langsung merasa terlalu sesak. Karena itu masuk. Hal pertama yang kamu lihat. Mungkin perlu beberapa penyesuaian. Kira. Bagus. Dan di sini. Ruang ini juga. Banyak ruang kosong. Mungkin perlu partisi. Pameran karya seni sangat penting. Jadi aku merasa sensasi ruangnya. Kamu harus mengumpulkannya untukku. Jika ada ide baru. Cukup tahu. Misalnya, seperti kasus di sini. Lalu kamu bisa melihat-lihat. Yang baik adalah ada sensasi kedalaman. Bagus. Nona Xiaomei, apakah kamu mengerti Feng Shui? Ketika aku masih sekolah, ada disiplin ilmu yang disebut ilmu lingkungan ruang waktu. Ada banyak teori Feng Shui tradisional di dalamnya. Aku tidak mengerti Feng Shui. Tapi aku percaya pada intuisiku. Sebenarnya, orang, alam bawah sadar akan menerima beberapa sinyal dari citra lingkungan. Menurutku Feng Shui sebenarnya adalah lingkungan. Sebuah petunjuk psikologis untuk orang-orang. Desain graf kakak saya sebenarnya masih sangat awal. Saya mungkin punya banyak ide baru. Ini mungkin terus berubah. Aku harus kenal. Saya bisa menjadi pelanggan yang sangat merepotkan. Saya suka orang yang punya ide. Saya juga bisa belajar banyak hal baru. Jangan terlalu kasar hanya karena saya adik bosmu. Kamu hanya menjelaskan saya. Tidak benar-benar dari saya. Kakak saya adalah seorang musisi, memakai headphone setiap hari dan bicara omong kosong. Sensitivitas ini juga sebuah bakat. Beberapa orang terlahir dengan antena bawaan. Kenapa kita tidak pergi ke atap dan melihat-lihat? Sisi ini. Lebih pelan. Nona Xiaomei. Kamu lihat ke belakang. Saya pikir, koridor panjang ini menghadap ke jalan. Kamu bisa membuka toko budaya dan kreatif. Atau sebuah kedai kopi. Lalu, sebagai perluasan dari seluruh area pameran kami. Menurut pameran yang berbeda. Ubah tema toko secara berkala. Lalu, saya pikir ini cukup unik. Tepat di sini. Bagaimana? Cukup khas. Tapi masih kurang beberapa. Imajinasi ruang. Apakah kamu bermain petak umpet saat kecil? Pernah memainkannya? Kamu lihat di sudut tertentu. Anak-anak bisa bermain dan bertengkar. Ruang itu sangat fleksibel. Itu bisa memungkinkan orang berkomunikasi dengan karya. Saya berharap menciptakan pameran yang imersif. Biarkan penonton bisa sepenuhnya berpartisipasi. Maksudmu mendesain beberapa skenario? Rose. Selamat. Naik pangkat lagi. Bagaimana aku bisa mendengarkanmu? Sepertinya ini mengejekku. Kenapa mengejek? Kita berpisah dulu. Bukan karena ini. Zuang Guodong. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu masih belum mengertiku. Kalau begitu biar aku yang mengertimu. Rose. Hanya satu kata darimu. Aku akan tinggal di Beijing dan tidak pulang. Berikan aku kesempatan lagi. Biarkan aku mengejarmu lagi ya.